Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita lihat beberapa wanita yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Ada banyak sekali, ada cukup banyak dan memerlukan waktu untuk membahas semuanya. Insyaallah kita buat serialnya, ya kan? Insyaallah 7 yang akan kita bahas. Saya sebut namanya secara cepat. Saya sebut wanita secara cepat yang disebut dalam Al-Quran. Ibu boleh mencatatnya. Nanti kalau ada yang kelewat dari yang saya sebutkan, ibu boleh menambahkannya. Kita mulai dari ibunya manusia, istri Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Kemudian setelah itu, setelah Adam, ada istrinya Nuh alaihissalam. Satu ayat, di ayat 10 At-Tahrim, istri Nuh dibahas berbarengan dengan istrinya Nabi Lut. Sudah 3. Baik. Kemudian setelahnya lagi kita maju, kita berjumpa Nabi Ibrahim. Ternyata di Quran kisah istri Ibrahim dua-duanya disebut. Kisah Sarah dalam Quran ada, kisah Hajar dalam Quran ada. Sudah berapa itu? 5. Kemudian maju lagi nanti kita akan ketemu Nabi Zakaria, istrinya Nabi Zakaria, gitu ya. Ada namanya, disebut sejarah ada namanya, tapi di Quran tidak dikasih nama. Istri Nabi Zakaria. Kemudian nanti ada Nabi Yusuf. Kisah Yusuf ada siapa? Di kisah Yusuf perempuan ada siapa? Ada 2. Yang pertama Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu salah satu pejabat Mesir. Istri Al-Aziz, yang di dalam Israiliyat disebut namanya Zulaikha, ya. Tapi ada lagi kisah wanita yang disebut dalam kisah Nabi Yusuf. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah dari panitia. Silakan, Bu. Persis, tepat sekali. Panitia harus ngasih hadiah ke beliau. Ya, gosip yang dilakukan oleh siapa? Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsiha. Niswatun fil Madinah, para wanita di kota itu ngumpul gosip. Gosip paling hot di minggu itu, yaitu kisah antara istri penguasa godain budak laki-lakinya. Ya, itu jatuh secara martabat, ya. Baik, jadi ada wanita di kota itu. Sebenarnya ada lagi perempuan di surat Yusuf, cuma memang susah, tidak terbaca jelas, bahkan ulama berbeda pendapat. Ada yang tahu? Kalau ini susah, kalau ini jelas susah kalau ini. Kalau tahu boleh angkat tangan. Ada? Allah berfirman, surat Yusuf. Kalau ini hadiahnya umroh kalau bisa. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir, kemudian memboyong semua keluarganya, Quran mengatakan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya. Kedua orang tua itu ada perempuan bukan? Ada perempuan. Cuma ulama berbeda pendapat. Apakah, kalau bapaknya jelas Yakub, tapi apakah perempuan yang dimaksud adalah istrinya Yakub atau dia adalah bibinya Yusuf?
ibunya Yusuf atau bibinya Yusuf. Gitu ya. Itu ada berbeda pendapat dari para ulama. Tapi memang dia kecil sekali, tidak terlihat pembahasan tentang bahwa warafa'a abawaihi 'ala arsy wa kharru lahu sujud. Tapi ada pelajaran juga di sana, manfaat tentang hal itu. Baik, lanjut. Berhubungan dengan Nabi Musa. Ada siapa saja? Satu, yang perempuan ada berhubungan siapa saja? Ibunya Musa. Ibunya Musa. Terus, ada lagi? Saudarinya Musa. Betul? Saudarinya Musa. Terus, yang berhubungan dengan Musa? Musa. Asia, maksudnya pengasuhnya. Oke, itu masuk di pembahasan, bisa dimasukkan, disebut di Quran secara khusus. Dia tidak disebut sebagai pengasuh Musa, disebut sebagai istri Fir'aun. Kalau di Quran menyebutnya Imra'atu Fir'aun. Asyah kan? Ya, istrinya Fir'aun. Asyah binti Muzahim itu istrinya Fir'aun. Quran menyebutnya istri Fir'aun. Tapi ini Ummu Musa, ibunya Musa, saudarinya Musa. Ada lagi yang berhubungan dengan Musa? Ada yang tahu? Nah, di Quran nggak ada. Ada? Nggak ada. Nah, di Quran yang berhubungan dengan Musa tahu? Siapa, Bu? Nggak kedengaran saya. Oh, nah. Yang berhubungan dengan Musa juga adalah istrinya Musa. Kok lupa istrinya? Ibunya sudah, pengasuhnya sudah, saudarinya sudah, istrinya ada dalam Quran, betul? Ada kisah istri Musa? Cek. Ada. Kisah istrinya Musa. Lanjut. Zaman Sulaiman ada siapa? Ratu negeri Sabah. Yang disebut namanya Bilqis. Ratu negeri Sabah. Yang berhubungan dengan Imron ada siapa? Istrinya Imron. Siapa lagi? Putrinya Imron, Maryam. Ada isyarat kecil tentang seorang wanita yang berhubungan dengan Nabi Ayub. Siapa? Keluarganya, istrinya. Tapi disebut kecil di dalam ayatnya. Yang berhubungan dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa saja? Satu, istri-istrinya. Siapa aja istrinya yang disebut dalam Quran? Hafsah. Terus Aisyah. Ada lagi? Zainab. Persis. Zainab siapa? Zainab ada dua. Istri Nabi punya dua Zainab. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab siapa? Zainab A apa Zainab B? Itu tadi siapa ya? Lupa saya. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Jangan lupa, Nabi punya dua istri namanya Zainab dua-duanya. Satu namanya Zainab binti Jahash. Ini Quraisy dan ini mantan istri anak angkatnya. Yang satu Zainab binti Khuzaimah yang nanti dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya. Ada lagi? Istri Nabi? Siapa, Bu? Ummu Kulsum? Ummu Kulsum bukan istri Nabi. Ummu Kulsum bukan istri Nabi. Ummu Kulsum adalah putri Nabi. Yang istri Nabi masih ada? Baik. Ada
Ada sebagian, tapi memang sekali lagi ini kecil, tidak sebesar yang tadi pembahasannya. Artinya isyarat halus tentang Khadijah adalah anha dan Ummu Habibah. Menurut sebagian ada Ummu Habibah adalah anha. Tahu Ummu Habibah? Siapa Ummu Habibah? Istri Nabi. Tahu siapa Ummu Habibah? Ada yang tahu? Ummu Habibah siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Nama asli Ummu Habibah siapa? Ummu Habibah anaknya siapa? Hah? Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Tahu? Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Nama aslinya Romlah. Romlah Ummu Habibah. Kalau putri Nabi ada? Apakah ada? Secara umum pembahasan tentang Ahlul Bait ada dalam Quran dengan kalimat umum. Sebagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika bertutur tentang para istri. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menghilangkan yang kotor dari kalian ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Baik, lanjut. Ada lagi masih yang berhubungan dengan Nabi Muhammad atau zaman Nabi Muhammad selain keluarganya? Siapa? Hah? Kisah apa? Ada ingat? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasul. Ah, ini wanita yang konsultasi ke Nabi tentang suaminya. Siapa namanya? Khawlah binti Tha'labah. Masih ada yang ada di zaman Nabi? Siapa? Masih ada? Ibu-ibu lupa ayat yang ibu-ibu hafal semua. Hah? Ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu. Istrinya. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Baik. Ibu-ibu Quran juga menyebut, ada di dalam tafsir nama yang disebutkan, tapi dalam Quran hanya disebutkan perilakunya yang aneh. Ini perempuan dengan perilaku aneh. Aneh. Tahu? Ini perempuan perilakunya aneh, enggak normal. Disebut dalam Quran. Ada ingat? Kisah apa? Namanya enggak ada disebut dalam Quran. Tapi di buku tafsir disebut namanya. Ada yang tahu? Itu disebut secara isyarat dalam Al-Quran, di mana Allah SWT membuatnya sebagai perumpamaan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tahu? Belum tahu juga. Kisah wanita yang menenun diurai kembali. Wanita, paham ya? Kalau itu aneh, perilaku aneh. Baik, itu ada yang kelewat? Kalau ada yang kelewat, boleh sampaikan. Oh ya, Asma kelewat. Asma dalam surat Al-Mumtahanah.
Asma, kisah Asma sabab nuzulnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini sabab nuzul adalah Asma, di mana Allah berfirman la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat bakti dan berbuat adil pada mereka. Sabab nuzulnya adalah Asma. Ada lagi? Ya Bu, silakan. Boleh disambungin suaranya? Saya nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Bu, boleh sambungin suaranya? Maria Al-Qibtiyah Ustaz. Maria At-Tahrim ayat 1. Maria Al-Qibtiyah surat? At-Tahrim ayat 1. Ya enggak jelas. Itu ada riwayat benar tentang Maria Al-Qibtiyah, satu paket pembahasannya dengan pembahasan kemarahan istri-istri Nabi SAW. Kalau dalam riwayat memang itu Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi di salah satu riwayatnya mengatakan Nabi memang minum madunya di rumah Maria Al-Qibtiyah. Iya Bu, terima kasih banyak. Cukup? Baik. Ibu-ibu rahmati Allah, saya ingin sampai pada satu kesimpulan. Ini menyimpulkan tentang tema peran. Peran para wanita yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Ini yang kita lihat, kalau ibu lihat kembali catatan ibu-ibu, ya kan? Saya sebutkan dengan cepat: Hawa, istri Nuh, istri Lut, Sarah, Hajar, istri Zakaria, istri penguasa Mesir, wanita di kota itu, ibunya Musa, saudarinya Musa, istrinya Musa, istrinya Fir'aun, penguasa negeri Saba, Ratu Bilqis, istri Imran, putri Imran, Maryam. Singkat sekilas disebut tentang istri Ayub, keluarga Ayub, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, keluarga Nabi, Ahlul Bait, kemudian Khawlah binti Tha'labah, kemudian istri Abu Lahab, kemudian Asma, kemudian wanita yang mengurai tenunannya kembali. Baik, perhatikan semua nama itu. Ibu-ibu, Quran ingin memberikan potret luar biasa. Lihat potretnya, ya kan? Lihat potret-potretnya. Dan ini sangat lengkap. Pembahasan Quran sangat lengkap. Bukankah di dalam pembahasan ini ada yang secara usia berbeda-beda? Bukankah ada yang secara peran beda-beda? Bukankah dari sisi kebaikan dan keburukan juga beda-beda? Jadi lengkap. Inilah potret wanita di dunia ini. Ada wanita yang baik, disebutkan kisah ini, ada wanita yang tidak baik. Gitu ya? Yang tidak baik disebutkan. Saya nanya, yang baik dan yang tidak baik banyakkan mana? Yang disebut. Kalau gitu disebut yang sedikit saja, yang sedikit. Yang tidak baik siapa? Hah? Ya, dari mulai istrinya Nuh, istrinya Lut, istrinya Abu Lahab. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Apa? Wanita di kota itu karena gosip, ya kan? Berarti sekalian wanita penggodanya. Baik. Ketidakbaikannya pun berbeda-beda.
Betul? Berbeda-beda. Coba lihat. Istri Nuh, istri Lut alaihi wassalam, Allah sebut bersamaan di satu ayat yang sama karena memang secara masalahnya sama, yaitu sama-sama jadi masalah bagi suaminya yang berimbas kepada kaumnya, gitu ya. Masalahnya dengan suaminya, suami pembawa risalah. Istrinya Abu Lahab, istri Abu Lahab, kalau ini tidak bermasalah dengan suaminya, wong suaminya masalah, ya kan? Suaminya sendiri error. Sama, itu kisah dua orang yang di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Luar biasa, tapi jangan ditiru, ini kebersamaannya nggak pas, ya kan? Tidak baik. Karena sama-sama di neraka. Jadi istrinya Abu Lahab itu tidak bermasalah dengan suaminya. Justru dia bekerja sama dengan suaminya untuk menyakiti Rasul SAW. Ini perempuan yang ini luar biasa ini, ya kan? Ini potret yang berbeda-beda. Kalau tadi wanita di kota, ya kan, yang gosip, kalau ini adalah yang dipermasalahkan sebenarnya si gosipnya itu. Di gosip itu jadi masalahnya. Kumpul perempuan, dan ini juga pelajaran bahwa ini peringatan dari Quran. Perempuan kalau kumpul hati-hati dengan gosip, ghibah. Karena Quran jelas mengatakan itu. Kumpulnya perempuan hati-hati masalah ghibah. Itu penyakit kalau perempuan kumpul. Ya. Baik. Baik itu pertemuan secara fisik atau pertemuan di grup WA, ya kan? Sama aja. Atau di grup media sosial lainnya. Nambah aplikasi, nambah gosipnya. Hati-hati. Artinya itu masalah, dan itu menimbulkan masalah besar. Sebuah negeri jadi masalah gara-gara itu. Begitu juga dengan wanita yang menggoda Yusuf, juga demikian. Itu masalah pada dia dan wanita yang ingin menggoda laki-laki. Tetapi kemudian yang lainnya disebutkan, termasuk yang tadi, yang punya perilaku aneh adalah yang mengurai tenunannya sendiri. Udah jadi nenun tuh susah, diurai lagi. Itu juga disebutkan wanita-wanita mulia, wanita-wanita baik. Kita semua tahu dari mulai istri Adam, Hawa, kemudian istri Nabi Ibrahim, kedua-duanya istimewa. Istri-istri Nabi Muhammad SAW, bahkan istrinya Fir'aun, Asia, begitu juga ibunya Nabi Musa, saudarinya Musa, disebut kebaikannya dalam Quran. Istrinya Musa disebut kebaikan dalam Quran. Bahkan menurut sebagian tafsir ulama, istrinya Musa adalah putrinya Nabi Syuaib. Menurut sebagian ahli tafsir, ya, penguasa Saba, Ratu Bilqis, yang kemudian nanti juga masuk Islam, menyatakan diri mengikut masuk Islam bersama Sulaiman, yang berhubungan dengan Imron, dua wanita, dua-duanya mulia, istrinya Imron dan Maryam, putri Imron, istri Nabi Ayub, jadi wanita-wanita mulia. Dan ini artinya termasuk Khawlah binti Sa'labah, walaupun dia mengadu suami tapi dia sahabat mulia, ya. Dan ini dipotret oleh Allah di semua masalah kehidupannya, di semua masalah kehidupannya. Ada yang dipotret dengan pekerjaannya seperti wanita penggembala itu, ada yang dipotret dengan sosialnya seperti Bilqis karena dia ratu, ada yang dipotret dengan posisi dia di rumahnya, baik sebagai putri seperti Maryam putri Imron, atau sebagai istri seperti istrinya Imron, istrinya Zakaria,
ya kan? Atau posisinya sebagai ibu, seperti ibunya Musa. Jadi potret sangat lengkap oleh Quran. Sangat lengkap dipotret oleh Quran, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ada yang masalah dia dengan suaminya, seperti Khawlah binti Tha'labah adalah anha, dan seterusnya. Sebenarnya ada satu yang agak kelewat, itu putrinya Nabi Lut. Walaupun juga disebut sekilas, ya. Baik. Nah, ibu-ibu rahmati Allah, mari kita simpulkan sebagai penutup materi saya. Ini PR buat ibu-ibu semua yang hadir sekarang. PR karena besok bertemu dengan Ustadz Herfi, ya kan? PR-nya adalah ibu-ibu dari semua nama perempuan itu dibuat listnya, Bu. Buat listnya, oke, bikin kotak begitu, buat listnya. Sebutin nomor 1, 2, 3 sampai selesai nama-nama wanita itu. Kalau ibu ada yang mau disebut lagi, sebut lagi yang lain. Kemudian kasih sebelahnya kolom lagi. Kolomnya ada 4. Kalau dengan nama dan nomor ada 5. Nomor, kolom 1, nomor 2 nama, nomor 3 kolomnya tulisannya adalah pribadi. Yang keempat istri. Yang kelima ibu, ada 6. Yang keenam sosial. Paham ya? 6 kolom. Nomor, nama, pribadi, istri, ibu, sosial. Sudah? Ini PR-nya serius banget ini masalahnya. Saya mau nanya nanti pas materi saya. Ya. Sudah dari potret? Baik. Itu nama-nama itu dicantumkan ke bawah begitu, kemudian ibu contrengin kanan kirinya. Satu orang di Quran bisa dikisahkan lebih dari 1 peran. Bisa ya? Mungkin saja. Kalau ibu ngerasa ini dia dikisahkan dengan lebih dari 1 peran, silahkan dicontreng 2 nggak apa-apa. Dia istri, dia ibu. Kalau ada kisahnya tapi hanya yang sesuai dengan Quran, ya. Dia ibu atau istri atau disebut sebagai pribadi. Contoh Maryam. Maryam disebut di 2 sisi. Sebagai pribadi, betul? Karena Allah puji-puji Maryam sebagai pribadinya. Tapi sekaligus sebagai ibu. Istri nggak mungkin. Istrinya siapa? Namanya ibu. Begitu ya? Silakan dicontrengin begitu. Untuk kita tahu pada kesimpulan akhir. Sebenarnya, tapi satu lagi Bu, nanti ibu tolong pilah wanita yang tidak baik. Paham ya? Karena kita diminta belajar dari wanita yang baik-baik. Wanita yang tidak baik, yang jelas disebut adalah wanita Imran, istrinya Lut, istrinya Nuh, kemudian istrinya Abu Lahab, ya istrinya Abu Lahab. Kalau wanita yang gosip itu macam-macam, isinya macam-macam, tapi gosipnya jadi masalah, gitu ya. Wanita penggoda itu juga masalah, tetapi di ujung dia mengakui kesalahannya, walaupun panjang, butuh waktu panjang, gitu ya. Tapi yang setidaknya tidak dimasukkan istrinya Nuh, istrinya Lut, wanita yang mengurai tenunannya, kemudian istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Gitu ya. Itu ibu agak pilah, nanti akan kita lihat. Kemudian akan sampai pada titik bahwa sesungguhnya wanita ini oleh Allah dipotret dalam kitab suci lebih banyak di peran yang mana. Kemudian peran yang mana, kemudian peran yang mana, dan mana peran yang paling kecil. Ini untuk mengembalikan perempuan pada posisinya. Bisa dipahami? Paham ya? Baik, PR berarti pertemuan kita 2 hari lagi. Besok, lusa kita ketemu. Gitu ya? Saya akan minta dari ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran hikmahnya sebagai muqaddimah. Insya Allah kita akan
mencoba terus untuk menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan terbaik, sebagai hudal linnas, sebagai hudal lil muttaqin, sebagai huda wa bayyinati minal huda wal furqan. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.